built-in. Buletin gitu kan. Itu memang apa, karirnya memang dari situ? Memang udah berkarir gitu di usia Iya, berapa? udah dari kelas 2 SMA. Dari kelas 2 SMA? Berarti ada sekitar 3 tahun yang lalu ya? 3 tahun 2016 ya? iya. Enggak, berarti sekitar 3 tahun yang lalu sih. 3 tahun apa 2 tahun deh? 3 lah. 3. Kan Iya. Kenapa mau nerima apa iklan pinjol? Apa karena bayarannya mahal juga? Apa gimana? enggak, saya yang dia handle. manage. Kan saya yang nyari jobnya. Oh, Jadi kalau ada callingan job, ambil yang mana yang sekiranya ada ini aja, saya ambil. Kalau dulu belum kepikiran bakal ada konsekuensi dari pinjol tuh gimana, belum ada kepikiran. Yang penting ada callingan aja saya ambil, yang gitu aja, nggak kepikiran kalau pinjol bakalan jadi omongan gitu enggak. Nah, akhirnya ketika sekarang ini jadi takut nggak dengan kamu jadi iklan pinjol itu, kayak seolah-olah kamu ngedukung gitu, seolah-olah kamu juga memberikan tempat dan ruang gitu untuk para pinjol ini sendiri, dan jadi akhirnya berujung premanisme gitu. Aku enggak juga sih, soalnya aku kalau untuk pinjol juga enggak ngedukung sih kalau pinjol-pinjol gitu. Cuma aku kan sebagai talent posisinya, namanya talent kan harus mengikuti sesuai prosedur ya. Ya udah, diikutin gitu. Ada job ambil gitu aja, nggak kepikiran. Jadi apa? Memang dari awal ibu-ibu yang memaintain sih. Iya, yang manage. Ada job saya yang sekiranya aman ambil gitu aja. Dan ketika akhirnya udah jadi iklan, udah nerima duit, itu dapat apa Bu? Disimpan kah uangnya atau apa gitu? Iya. Tabungan dia mau kuliah. Buat dia sendiri. Bayarannya berapa sih pada saat itu? Hampir 100 jutaan lebih nggak? Nggak ada. Belum Orang sih. masih kecil-kecilan kan, masih sedikit lah namanya. Belum ini. Bu, ketika akhirnya viral seperti ini kan membawa berkah. Ketika membawa berkah ini, akhirnya kalian banyak tawaran job, banyak tawaran apa kayak mungkin BA ya, brand ambassador segala macam. Ini sebenarnya jadi kayak ini nggak sih, berbuah hasil gitu loh, dengan viral membawa berkah atau viral membawa duka? Kalau bisa dibilang viral membawa berkah sih. Nggak percaya juga dari awalnya yang penggusuran malah diganti sama rezeki yang banyak berdatangan job-job gitu. Apa aja mungkin yang sekarang ketika viral job-job yang udah diterima apa aja Bu? Kan Ibu yang maintain. Iya, Mama yang manage. Gimana mah? Podcast ya, apa itu kayak kemarin konten endorse juga endorse jadi gitu. Banyak. Endorse udah ada apa aja? Ada beberapa sih yang dihubungin di sini. Lupa lagi aku. Kira 1 sampai berapa? 5, 3? Ada lebih dari 5 sih. Udah jadi banyak yang endorse. Apa aja tuh, mungkin dari apa aja, mungkin make up, makanan, atau barang elektronik? Make up. Iya, make up. Yang udah dilakuin sih baru make up sih. Nama yang lain mungkin nyusul. Perumahan gitu tapi belum dijalani, jadwalnya masih padat. Bu, jadi ini kan viral membawa berkah gitu ya. Dan Ibu ngerasa menjadi seperti apa ketika sekarang ya udah gitu, rumah digusur, udah dapat duit, udah dapat ini. Itu menjadi suatu hal yang seperti apa yang Ibu rasakan? Ya gimana ya, orang kalau dihitung dari uang kan maksudnya tak orang sendiri. Kalau saya masih tetap seperti yang dulu kan, bingung nyari duit juga. Ibu apa pekerja? Ya kan tadinya dagang di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan kan orang lewat, jalan hidup kan. Otomatis kan ada bayi yang beli tiap hari. Kalau begini kan saya masuk ke perumahan, otomatis mati usaha saya. Kalau ngecap kan masuknya ke dia doang. Kamu ngerasa seperti apa sekarang ketika akhirnya bisa dibilang sudah agak tenar gitu, sudah agak di publishing gitu? Ketika nanti akan ada brand ambassador, akan jadi iklan juga, gimana? Bersyukur ya. Bersyukur, seneng. Ada bonusnya ya. Ada bonusnya ya, gara-gara ya, karena viral itu bonus. Tapi kamu sendiri tuh ngedukung nggak sih KDM itu sendiri? Program KDM itu kamu dukung? Dukung banget. Cuman mungkin caranya ya untuk mengatasi buat solusi itu kurang kalau menurut aku. Termasuk dari penggusuran, karena aku kan juga korban ya sama warga sekitar ya. Ya sebenarnya ngedukung penggusuran ini, cuman kayak solusinya itu kurang gitu. Kurang komunikasinya aja. Iya, miskomunikasinya ya. Mungkin kalau komunikasi karena itu kan punya pemerintah gitu loh. Dan kalian
akhirnya dengan kayak gini, sebenarnya kalian tuh mampu nggak sih Bu? Gitu, apa karena memang ya udah di situ ada tanah dibangun gimana gitu? Ya kalau mampu mah dari dulu udah pindah teh. Ya kan nggak mau kan kita nempatin suatu saat digusur kan. Apalagi kan ngebangun, ibaratnya ngebangun rumah kan. Tahu sendiri biayanya kan nggak sedikit kalau ngebangun ya. Apalagi terus usahanya di situ. Saya ya mau nggak mau selama belum ada rumah masih di situ mulu ya. Kecuali kalau udah diambil pemerintah sama yang punya ya udah kita pasrah aja. Nah, tadi aku balik nih Aura tanya mengenai tentang kamu ngedukung program-programnya KDM gitu ya. Apa aja mungkin yang kamu dukung gitu ketika memang seorang KDM itu memberikan memberikan apa ya ke masyarakat itu mungkin secara tegas gitu kan ya. Seperti apa? Ya, kan programnya banyak ya. Ya aku ngedukung semua sih. Cuman solusinya aja, solusinya kurang. Solusinya kurang itu karena kamu yang kena gusur gitu. Iya, contohnya seperti saya penggusuran ya, terus wisuda gitu contohnya juga kan itu kan solusinya kurang. Ya meskipun saya juga ngedukung wisuda itu dihilangkan, cuma setidaknya ada solusi entah biaya diminimalisir atau apa gitu. Terus yang penggusuran juga jangan asal main gusur gitulah. Minimal ya ada sedikit musyawarah. Masyarakat sekitar diajak ngobrol dulu, diajak berdiskusi dulu gitu. Apalagi nggak ada kompensasi sama sekali. Ya minimal kompensasi ini cukup lah untuk bolak-balikin barang yang ada di rumah gitu kan. Kalau kasih baru. Dan sekarang kondisi pindah kemana Bu setelah penggusuran? Tetap masih di lokasi itu sih. Sekitar situ. Pasti di situ. Ada rencana ingin bangun rumah Bu, punya beli rumah lagi, beli rumah Ya sendiri. kalau ada rezekinya ya siapa yang nggak mau. Kalau Oke, ada Bu, rezekinya. Ibu sempat memberikan nasihat nggak sama Aura tentang maksudnya ketika sekarang jadi viral itu otomatis pasti ada konsekuensinya ya Bu. Mungkin netizen membuli, netizen membenci sampai kamu akhirnya keluar rumah jaga ketakutan. Iya. Ibu seperti apa? Ya paling saya ini aja suruh Support sabar. sih, nge-support mama. Support, suruh sabar aja nerima. Emang konsekuensinya dia kan begitu ya. Emang harus diterima. Ibaratnya mau orang bilang apa ya udah sabar aja, ntar ya pasti berlalu lah. Dibully netizen yang paling jahat diomongin apa? Banyak sih. Banyak sih. Yang terutama kalau saya yang sakit hati itu dikatain dia kayak Elsie, kayak anak-anak saya anak baik-baik ya. Katain apa? Yang kayak Elsie, yang kayak micet, kayak terus dibikinin konten apa yang porno-porno. Iya, Iya, padahal dibikin ibaratnya- diedit muka saya dibikin Iya. hal-hal yang di luar- menyeleneh gitu. yang di luar batas juga kayak begitu ya. Banyak saya aja protek sama dia kan. Sampai dibikinin begitu kan sakit hati juga ya. Itu banyak yang bikin begitu. Banyak. Dibikin muka kamu. Iya, pakai dibikin baju gitu iya kali ya. menyeleneh banyak. Bikin ini aja banyak ya, akun selain dia aja berapa puluh sendiri yang akun-akun Fake. pakai nama dia. Iya, akun fake. Akun fake terus live aja. Dia malah 10 ribuan ya. Punya dia cuma berapa ribu. Yang live itu malah banyakan dia. Padahal dia nggak pernah nge-live. Sama sekali nggak pernah. Enggak. Pernah live gitu. Sakit hati nggak Bu? Sakit Ya, hati sih. namanya resikonya ini ya. Iya, sakit hati tapi namanya resiko ya udah tahu konsekuensinya diterima. Jadi kamu ngerasa ada takutan gak sih keluar harus didampingin orang tua gitu? Iya. Ya kayak sekarang ini didampingin kemana-mana. Jadi kalau istilahnya bukan kita ini ya belagu jalan-jalan ke mall kan. Kalau kata netizen sih enggak, cuma ada perlu kan. Dan sekarang apa? Tujuan ke depannya apa? Tujuan ke depan gimana? Ya fokusnya Paling sekarang kan rencana keluar apa sekarang kan udah mau kuliah Iya. gitu. Rencananya itu program apa rencana kamu apa nih setelah kamu udah lulus SMA gitu kan? Iya, mau kuliah. Itu ya. Fokus sama kuliah. Kalau ya sama job job syuting juga diambil di manage mungkin waktunya. Kuliah jurusan apa ambil di fakultas apa? FIB. FIB. Iya, jurusan filsafat. Oh gitu. Kenapa nih ngambil jurusan filsafat? Apa yang membuat kamu tertarik sama filsafat? Seneng belajar teori-teori sih. Belajar teori-teori dengan teori-teori yang kamu bisa debat gitu ya nantinya gitu ya. Enggak gitu, emang suka belajar teori soalnya suka aja sih ngelihat karakter orang gitu. Aku pribadi tuh suka ngebaca karakter orang gitu kalau ngelihat dari
ekspresi atau suka. Jadi mau lebih dalam gimana sih dipelajarin filsafat gitu. Kenapa tertarik sih filsafat terlepas kamu tadi bisa ngelihat karakter orang, bisa tahu filsafat itu kan luas ya. Filsafat itu kan juga pelajaran yang mungkin tahu juga yang namanya latar belakang perjalanan negara, misalkan orang, tokoh-tokoh besar gitu kan. Nah, kamu sendiri apa? Kamu memang punya tokoh yang kamu agak-agumi nggak ketika kamu ngambil filsafat? Siapa? Yang kagumi KDM kan? Oke, gerong. Apa ya? Gimana ya? Enggak, ini aja sih. Pengen belajar aja dia, enggak tahu. Kucuk-kucuk pengen filsafat aja. Yakin nih bakal dapet UI? Insya Allah. Mana udah tes Insya ya? Allah sih udah. Kayak gimana tesnya? Susah nggak masuk Universitas UI? Kalau tes kan seluruh Indonesia ya sama tes ya, soalnya juga sama. Ya ada beda-beda lah tergantung ini. Kalau dibilang susah sih ya susah. Nah, ketika mudah-mudahan diterima ya. Amin. Ketika Terima memang kasih. nggak terima, ada jalur lain nggak yang kamu ambil? Kamu mau apa gitu? Apakah kamu karir dulu, kuliah belakangan, atau berimbang ketika karir dan pendidikan itu jalan terus? Enggak, kalau sekarang mau ditargetin kuliah sih. Soalnya kan aku lulusan 2024 ya. Ini kan udah 2025 ya. Ada sedikit nunda 1 tahun. Jadi sekarang mau kuliah. Masuk UI itu nggak mudah loh, Bu. Iya, Dan emang. tidak mudah dan tidak murah. Iya. Gitu. Gimana kalian sendiri? Ya makanya dia kan prepare jauh-jauh hari tuh dari kelas 2 SMA nabung. Nabung emang difokusin pengen kuliah kan. Emang uangnya pengen dialokasikan ke situ. Buat pendidikan dia. Sudah banyak tabungannya dong? Lumayan berani sih. kamu mengambil UI gitu. Lumayan sih. Enggak sih, lebih suka sama UI. Emang tujuannya di situ sih. Ibu memaintain aura tuh ketika seperti apa gitu? Ketika jenjang karirnya lagi naik seperti ini, ibu tuh ada nggak sih mungkin menunjukkan nggak usah banyak ngomong tapi menunjukkan ini loh anak saya punya kemampuan gitu. Ketika nggak sombong, nggak belagu, nggak apa. Itu ibu memaintain aura tuh seperti apa? Iya, emang saya ini ambilin job aja lebih banyak di berkaryanya ya daripada nyautin netizen yang nggak ada habisnya. Jadi biar dia ambilin job sebanyak mungkin selama belum kuliah ya. Ya fokus ke ini dulu. Ngumpulin duit dulu nih buat masuk UI ya. Karena kan UI itu semesternya mahal loh. Iya. Gimana tuh ibu sendiri? Karena kan maaf ya Bu, gitu ketika ibu masih tinggalnya ya, misalkan maaf ya, kita nggak buka. Iya, Yang nggak menentu apa-apa. tangannya rezeki Allah tuh kasih ya Bu. Ketika hal yang itu masuk jadi neko-neko nggak sih? Impiannya. Kan emang udah diniatin, emang dia ngumpulin duit kan emang buat pendidikan. Terus emang buat dia sendiri jadinya ya udah di ini kan dialokasikan. Maksudnya neko-neko gimana? Maksudnya neko-neko nih pengen UI gitu, besar banget ini ekspektasinya. Tapi kan balik lagi ya semuanya kan pasti tempat tinggal kan belum ada gitu. Gitu. Apa mau bikin tempat tinggal dulu baru lanjut Enggak, kuliah? kalau pendidikan emang saya utamain Misalnya ini dokumentasi dia. emang pendidikan dulu. Kan saya cuma bisa bekelin anak di pendidikan. Ya. Masalah ibaratnya ini kan kita nggak ada tempat kan bapaknya yang bisa nanti. Bapak bekerja apa Bu? Ya masih itu. Sama wira swasta. Ibu sama mama sama papa wira swasta. Oke, Aura, balik lagi ketika stop. Gue mau tentang